Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau ajaib Tuhan, Kau yang sanggup memulihkan, Kau yang sanggup menyembuhkan, Kau yang sanggup menyembuhkan kemenanganku dari-Mu. Ajaib Kau Tuhan, mulia Kau Tuhan, kuasa-Mu yang terhebat. Yesus, ajaib Engkau Tuhan, Kau sanggup memulihkan hidupku Tuhan. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu besar Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan,
kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saat ini kita akan lihat bersama-sama dalam Keluaran pasal yang ke-16. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Saudara sekalian, di dalam pasal yang ke-15 yang mencatat mengenai puji-pujian orang Israel kepada Tuhan setelah mereka dilepaskan dari kejaran tentara Firaun dan bahkan mereka dibebaskan dari ancaman kematian oleh tentara Firaun. Pada saat itu mereka sudah keluar dari Mesir dan kemudian tiba di daerah yang di dekat Laut Golsom. Tiba-tiba mereka melihat tentara Firaun dengan kereta perangnya mengejar mereka, hendak mencapai mereka. Mereka tidak bisa lari kemana-mana, karena di depannya ada lautan. Tetapi dengan mujizat Allah, laut itu terbelah dan mereka bisa melewatinya. Sementara tentara Firaun ini juga ikut mengejar, masuk ke dalam. Karena melihat, wah kok terbuka sekarang jalannya. Mereka turun ke dalam laut yang terbelah itu untuk mengejar orang Israel. Sementara mereka ada di tengah, dan tentara Israel, orang-orang Israel semuanya sudah tiba di seberang, tiba-tiba laut itu menutup kembali, dan mereka terbenam di dalamnya, mati. Nah, pada saat itulah orang-orang Israel, Musa, dan seluruh jemaat itu memuji Tuhan. Kita bisa bayangkan suatu suasana yang luar biasa. Puji-pujian kepada Tuhan yang menggema dari, ya bisa dikatakan sekitar 2 jutaan orang. Dan ini pasti terjadi dalam waktu yang tidak singkat, tapi dalam waktu yang cukup lama mereka memuji Tuhan, suatu suasana yang indah. Akan tetapi ternyata kita pelajari bahwa dasar dari kehidupan orang Israel itu basicnya itu bukan sesuatu yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Kalau cuma dilihat dari pujiannya saja, tampak bagaimana mereka itu sedang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tetapi
basicnya tidak demikian. Dasarnya tidak dibangun dari dasar, kehidupan mereka tidak dibangun dari dasar yang benar, yaitu dasar menyenangkan Tuhan. Ini terbukti dari sebelum peristiwa itu terjadi. Ketika mereka sedang ketakutan, mengetahui bahwa tentara Firaun mengejar mereka, mereka berseru-seru dan bersungut-sungut, ngomel-ngomel dan memaki-maki, bukan memuji Tuhan, tapi mengomel-ngomel dan mengatakan, lebih baik mati di Mesir daripada di padang gurun ini. Bahkan dulu sudah diberitahu, jangan mengusik kami. Coba lihat ini, sudah susah payah keluar dari Mesir seperti ini, capek-capek, ternyata mati juga di sini. Padahal yang teriak-teriak minta tolong waktu di Mesir siapa? Ya mereka juga. Mereka berteriak, tolong kami diperbudak, kami ditindas. Ketika dilepaskan dan menghadapi masalah, ternyata mereka bersungut-sungut dengan mengatakan, kan sudah diberitahu pada waktu itu, udah biarin kami diperbudak, enggak apa-apa, biar mati di Mesir. Nah, ini orang yang dasar atau basicnya itu tidak menyenangkan Tuhan, selalu seperti ini. Ya. Dia tidak peduli akan Tuhannya. Bagaimana Tuhan itu baik, ya. Bagaimana Tuhan itu penolong. Ketika menghadapi suatu masalah, maka muncul aslinya, karena basicnya tidak benar. Padahal masalah itu kecil sebetulnya. Kecil besarnya itu tergantung cara melihatnya. Bagi orang Israel, mungkin bagi kita, bisa memandang masalah dikejar oleh tentara Firaun itu gawat ini. Bisa mati ini. Dibunuh oleh tentara Firaun. Dan seterusnya. Tetapi bagi Tuhan itu masalah kecil. Sesuatu yang menurut mereka tidak mungkin ada jalan keluar, ternyata bagi Tuhan gampang. Cuma dibelah gitu aja lautnya, beres sudah. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tidak sulit bagi Tuhan. Tetapi kita sudah memperbesar situasinya ini dengan sungut-sungut. Dengan mengomel. Nah ini karena basicnya tidak benar, dasarnya tidak benar. Walaupun kemudian dalam pasal 15 tadi dicatat bagaimana orang Israel memuji Tuhan dengan wah luar biasa. Tapi sayang dasarnya tetap bukan dasar yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Nah ini terbukti lagi. Tidak lama setelah itu, kalau kita baca lanjutnya pasal 15, beberapa hari sesudah itu nggak ketemu air. Ya di padang gurun mana ada air. Ngomel lagi. Karena airnya pahit. Masalah lagi. Tapi ternyata juga masalah itu kecil bagi Tuhan. Gampang bagi Tuhan. Akhirnya toh kita lihat, Tuhan menyediakan air itu. Nah jadi yang terpenting di sini kita harus mengerti, basicnya harus betul, dasarnya harus betul. Kalau dasarnya itu betul-betul menyenangkan Tuhan, maka bangunan yang ada di atasnya itu akan benar. Walaupun bangunannya kelihatan bagus, memuji Tuhan dan sebagainya, tapi kalau dasarnya tidak benar, ya seperti orang Israel ini, ketika menghadapi masalah, menghadapi sesuatu, akan terbukti. Waktu akan membuktikan keasliannya. Dan ternyata orang Israel ini
dicatat di sini. Dasarnya memang tidak bisa menyenangkan Tuhan. Lalu bagaimana supaya bisa menyenangkan Tuhan? Harus berubah. Dasarnya diperbaiki. Kalau dasarnya tidak perbaiki, kalau tidak berubah, akan terus-menerus seperti itu. Tidak bedanya dengan orang yang tidak punya Tuhan, orang dunia. Kalau cuma dikatakan menyanyi, memuji Tuhan, bersyukur, bersukacita kepada Tuhan, dan segalanya, kalau dalam keadaan baik, enggak masalah, semua juga begitu. Tapi ketika menghadapi masalah, akankah masih tetap bisa memuji Tuhan? Justru sebaliknya, contoh orang Israel, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan karena dasarnya, basicnya. Oleh karena itu mari kita belajar saat ini bahwa dalam segala keadaan, kalau kita itu hidup menyenangkan Tuhan, kita tidak akan seperti ini. Bersungut-sungut dan mengomel-ngomel dan sebagainya. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus itu Allah yang berkuasa. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatunya. Menghadapi apapun dia itu terlalu sanggup. Kalau kita justru bersungut-sungut, mengomel dan sebagainya, justru kita akan membuat masalah semakin menjadi besar. Itulah sebabnya, mari kita lihat saat ini ya, di dalam pasal 16 ayat 1 ini, yang mengatakan demikian, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel itu di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, sampai sini dulu ya. Jadi peristiwa ini terjadi pada hari ke-15 bulan yang kedua, sejak keluar dari Mesir. Kira-kira ini sudah berjalan 1,5 bulan. Bulan pertama dan masuk bulan kedua, tanggal yang ke-15. Berarti 1,5 bulan. Nah, 1,5 bulan ini sudah ketahuan. Kalau memang dasarnya tidak benar, hidupnya tidak sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, ketahuan. Sudah berapa kali mereka bersungut-sungut? Berapa kali mereka mengomel? Tadi di dalam pasal 14, setelah keluar dari Mesir, dikejar tentara Firaun. Dan ternyata masalah itu beres juga. Oleh Tuhan, lautan dibelah dan mereka selamat. Dan mereka muji-muji Tuhan. Beberapa hari setelah itu, ngomel lagi. Karena memang dasarnya enggak benar. Ternyata juga masalah yang dihadapi mereka diberesi lagi oleh Tuhan, masalah air. Nah, sekarang mereka berangkat dari Elim. Peristiwa itu terjadi di daerah yang kemudian disebut Mara dan Elim. Ya. Sekarang itu merupakan daerah wilayah Mesir. Ya. Nah, kemudian dalam ayat 2 dikatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah orang Israel kepada Musa dan Harun. Oh, lagi. Baru 1,5 bulan, sudah muncul lagi. Ya, sudah berapa kali ini tadi. Yang tercatat paling tidak 2-3 kali. Mungkin bisa lebih. Ya. Ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Loh ya memang namanya padang gurun, enggak ada apa-apa di sana.
air, makanan juga nggak ada. Haus, lapar, itu memang padang gurun. Ini masalah memang. Tetapi kalau orang yang dasarnya benar, hidupnya itu menyenangkan Tuhan, dia tahu persis kok bahwa hidupnya itu ada di tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara dia. Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyatakan perkara yang ajaib, Tuhan akan menyatakan mujizatnya, Tuhan akan menyelamatkannya. Orang Israel ini menghadapi masalah baru lagi. Nah, mereka mulai bersungut-sungut lagi. Karena memang dasarnya seperti itu. Nah, lanjut kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Jadi itu tadi cerita mengenai mereka bersungut-sungut ya dan marah-marah karena tidak ada makanan. Ya memang padang gurun. Sekarang kita lihat dalam ayat, kita mulai ayat 13 dulu aja. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Luar biasa. Jadi kita lihat di sini, Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menyelamatkan, Tuhan itu menolong. Dia Allah yang baik. Bahkan sampai Tuhan Yesus sendiri rela berkorban di atas kayu salib. Karena dia Allah yang baik, dia penyelamat, dia penolong. Di padang gurun, mereka tidak dapat makanan apa-apa. Tuhan mengirimkan makanan kepada mereka secara supranatural. Ketika pagi, roti diberikan, yang kemudian disebut mana itu. Malam, Tuhan kirimkan daging kepada mereka tadi. Ya, dikatakan dalam ayat 13. Pada waktu petang, burung-burung puyuh, ya. Malam, kalau makan daging yang berkaki dua, hewan berkaki dua, boleh, ayam. Tapi kalau yang berkaki 4, sapi, itu siang aja, ya. Jangan malam. Itu secara ilmu gizi, ya, untuk kesehatan kita. Nah, di sini tidak bertentangan. Ini daging dalam bentuk, itu proteinnya dalam bentuk burung puyuh, ya. Bukan telurnya, tapi dagingnya. Nah, jadi mereka dapat protein, daging, juga dapat roti, ya, yang mengandung banyak nutrisi tentunya. Nah, mereka heran, apa ini? Ternyata itulah mana. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana perintahnya, ya. Setelah kita lihat Tuhan itu penyelamat, Tuhan itu penolong. Secara luar biasa Tuhan menyatakan mujizatnya. Bagaimana mungkin dari langit turun roti itu. Ayat 16 katakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka memakannya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk.
Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap hari pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ya, sampai di sini bacaan kita. Jadi terjadi setiap hari, roti turun dari langit yang disebut kemudian mana. Dan mereka mengambil secukupnya. Karena kebutuhan karbohidrat kita juga secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Seringkali kita tergoda dengan melihat, waduh, saya masih lapar kok, saya bisa tambah lagi, ya, nasinya tambah lagi, dan seterusnya. Padahal sebetulnya kebutuhan karbohidrat kita itu cuma kalau satu piring itu seperempat piring saja. Separuhnya itu sayur, seperempat lagi lauknya, protein dan seterusnya, entah itu telur, daging, atau apapun. Ya. Jadi sebetulnya secukupnya di sini, tetapi juga ada mereka yang coba lebih-lebih. Tapi dikatakan itu pun tidak akan berkelebihan, karena sudah ditata sedemikian rupa oleh Tuhan. Ya, jadi kalau pagi datang itu seperti embun dan siang mencair. Nah kemudian ada perintah lagi, tidak boleh menyimpan sampai besok. Sebab besok Tuhan akan menyediakan lagi. Tapi ada saja, ya ini kalau dasarnya orang yang hidupnya tidak menyenangkan Tuhan itu, ada saja. Mereka menyimpannya sepanjang malam, pikirnya besok pagi dibuat dimakan besok pagi. Padahal perintahnya jelas, jangan dinyimpan, disimpan juga. Besoknya dilihat, berbau busuk dan berulat. Sampai Musa melihat, waduh orang ini tidak nurut betul. Ini kalau memang tidak berubah, ini kalau memang dasarnya enggak benar, tidak sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Tapi kalau dasarnya sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, akan selalu mengikuti perintah yang diberikan. Ya. Lebih lagi, ayat 22. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah, pada hari ke-6 itu lipat 2, double. Boleh disimpan, karena besok itu hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan, nggak boleh masak, dan sebagainya. Mereka harus istirahat, berhenti dari setiap kegiatannya. Nah ternyata kita lihat dalam ayat 24, mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Nah, pada hari yang ke-6, ke-7, hari Sabat, tidak berbau busuk, sesuai perintah. Tapi pada hari pertama sampai dengan ke-6, kalau disimpan sepanjang malam, pasti berulat dan berbusuk, karena perintahnya tidak boleh disimpan, kecuali pada hari ke-6 dan ke-7, karena ada hari Sabat. Ya. Nah jadi di sini kita melihat bahwa perintah Tuhan itu sudah jelas sebetulnya. 6 hari mengambil roti setiap pagi, dan setelah itu boleh pada hari yang ke-6 mengambil double dan disimpan sampai besok dan tidak rusak. Tapi coba saudara lihat lagi dalam ayat yang ke-26. 6 hari lamanya kamu mengutnya, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Oh, kebacut benar.
Udah dikasih tahu. Ini hari ke-6, ambil double. Besok enggak ada apa-apa, sebab besok kamu tidak boleh melakukan pekerjaan. Ternyata besok masih nyari juga mereka. Ya memang enggak ada apa-apa. Nah, ini fakta bahwa orang yang hidupnya dasarnya enggak menyenangkan Tuhan, seperti ini. Menghadapi masalah bersungut-sungut. Padahal itu masalah kecil bagi Tuhan. Kalau sudah ditolong, wah bersorak-sorak bagi Tuhan, memuji Tuhan dan sebagainya. Nanti masalah lagi, bersungut-sungut lagi. Nanti disuruh, diberi instruksi, diberi perintah untuk melakukan A, yang dilakukan ya A plus B. Nanti disuruh melakukan B, yang dilakukan ya A, B, C, D. Nah, ini orang yang dasarnya enggak benar, yang enggak sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Sampai Tuhan katakan dalam ayat 28, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Nah, coba lihat. Ternyata mereka adalah orang-orang yang luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu mari dari sini kita belajar bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Kita harus mau berubah, mau diubahkan oleh Tuhan supaya kita bisa selalu berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kalau enggak, kita akan selalu mengalami kesulitan. Seperti orang Israel ini, susah hidupnya karena selalu bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Tapi kalau kita selalu bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat dan setia kepada Dia, nanti lihat ada hari depan yang penuh harapan. Masalah mungkin ada, menghalangi kita, menghambat kita, tapi Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami, agar kami boleh selalu hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Agar kami mempunyai dasar yang sangat kuat, kokoh di dalam Engkau. Dasar yang menyenangkan Engkau Tuhan. Karena kami bisa menghadapi berbagai macam hal, tetapi kami tahu di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Selalu ada pertolongan, selalu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, sepanjang hari ini diberkati berkelimpahan. Tuhan memberikan keberhasilan, kesehatan, dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.